Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mana nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang saya akan sampaikan kali ini menerangkan dampak perkuliahan daring di masa pandemi terhadap kesehatan mental remaja. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi individu, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Dengan kesehatan yang baik, individu dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal, baik secara jasmani yang berkaitan dengan gerak tubuh, namun juga secara rohani yang berkaitan dengan kondisi psikis atau psikologis individu. Kesehatan mental sebagai kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri juga ketika berhadapan dengan kondisi baru serta memiliki penilaian yang nyata baik tentang kehidupan maupun tentang sendiri. Definisi ini mengandung beberapa unsur, yaitu penyelesaian diri aktif, mempertahankan stabilitas diri dalam menghadapi dan mengatasi masalah, termasuk ketika berhadapan dengan kondisi baru dan tetap mampu melakukan penilaian nyata atas kehidupan. Hadirin sekalian, masa pandemi COVID-19 yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini menimbulkan banyak dampak kehidupan manusia, tidak hanya di dunia secara umum, bahkan di Indonesia dalam berbagai bidang, terutama kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Salah satu dampak yang sangat terasa dalam bidang pendidikan adalah berubahnya proses kegiatan belajar mengajar, yang semula adalah tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang disingkat PPJ atau yang disebut kelas online daring dalam jaringan. Hal ini dialami oleh seluruh jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan jenjang taman kanak-kanak. Tentu saja hal ini juga menimbulkan dampak. Salah satunya adalah dampak psikologis. Tidak hanya bagi siswa, namun juga bagi mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, kuliah daring tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap mahasiswa. Dampak positif dengan adanya kuliah daring yaitu diantaranya dampak positif, ada beberapa hal yang menjadi dampak positif dalam pembelajaran jarak jauh ini terhadap kesehatan mental mahasiswa. Diantaranya yang pertama, waktu yang dimiliki lebih fleksibel. Kedua, tidak perlu pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. 3, terbukanya peluang pengembangan diri. Adapun dampak negatifnya yaitu 1, minimnya interaksi. 2, sulit memahami materi kuliah. 3, tugas yang menjadi lebih banyak. Hadirin yang saya banggakan, mahasiswa sebagai makhluk sosial memerlukan individu lain dalam kesehariannya. Adanya teman, keluarga, bahkan dosen dan lingkungan sangat mempengaruhi keseharian mahasiswa karena memiliki peran yang berarti menjalani perkuliahan dan kehidupan sosialnya. Perubahan yang terjadi saat ini mendatangkan efek yang cukup beragam bagi mahasiswa, seperti munculnya rasa malas, jenuh, kesepian, khawatir, hingga cemas berlebihan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa dari sisi akademik dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mahasiswa sering kali mendapatkan tuntutan yang lebih berat
dibandingkan saat belajar tatap muka. Dosen seringkali memberikan tugas-tugas yang lebih banyak, sehingga menuntut mahasiswa menggunakan perangkat alat elektronik lebih lama dan menjadi lebih bergantung pada teknologi jaringan internet. Hal ini memungkinkan terjadinya penumpukan tugas karena tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas tersebut, sehingga memerlukan bantuan lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Bukan hanya itu, sebagian mahasiswa menjadi enggan mengerjakan, merasa jenuh, lelah, hingga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Hadirin yang saya banggakan, hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya dalam masa kini, khususnya agar cepat dapat menjalani pembelajaran jarak jauh dari kampus, beberapa yang dapat disampaikan adalah: yang pertama, berpikir positif; yang kedua, mencari alternatif kegiatan dan mengembangkan hobi; 3, menjaga interaksi dengan teman dan lingkungan; yang keempat, memanfaatkan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Kesehatan mental adalah suatu kondisi ketika individu mengalami perasaan batin yang tenang dan tentram, sehingga dapat menikmati kehidupan dengan menerima segala keadaan yang dialami dengan dapat menghargai orang lain. Seseorang yang dikatakan bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Situasi pandemi seharusnya mahasiswa menjalani pembelajaran jarak jauh. Hal ini tentu saja mendatangkan berbagai konsekuensi, baik positif ataupun negatif. Tetapi tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat menjaga kesehatan mental mahasiswa selama berada dalam situasi ini, sehingga mahasiswa tetap dapat mencapai prestasi dan mengembangkan diri secara optimal. Hadir yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.